safi sariratuhu min at-ta'alluq bil aghyar. Supaya apa? Supaya bening kolbunya, sirnya. Sarirah itu rahasia yang ada di dalam kolbu. Ya. Halo Royanil. Jadi apa sarirah? Rahasia yang ada di dalam kolbu. Itu sarirah. Kalau dia tidak difilter, dari apa dia difilter? Ta'alluq bil aghyar. Berta'alluq, terikat, terbelenggu dengan selain Allah. Maka ini bab konsepsi kolbu. Jadi tobat itu, murid itu nggak akan bisa menjadi murid kalau kolbunya, perspektif di kolbunya nggak dibenerin. Jadi konsep berfikirnya nggak dibenerin. Itu makna tasfiyah. Dan tasfiyah innama hiya bil mujahadah. Mujahadah itu ada dua, ada mujahadah zahir, ada batin. Yang zahir tadi, kalau kita harusnya jam 3 tidur, kita bangun, ya. Lalu yang batin, kolbu. Harusnya kolbu kita tidur, kita bangunin. Tidurnya kolbu kalau dia tidak tafakkur. Jadi kolbu yang tidur apa? Dia tidak tafakkur. Karena orang tidak tafakkur tidak mungkin zikir. Yang ada cuma mendengkur. Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang zikir dengan yang tidak zikir seperti apa? Seperti orang yang hidup dengan yang mati. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ya, tapi riwayatnya tidak sampai derajat sahih. Yang sahih itu yang mauquf kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Wa tafakkur sa'ah afdal min 70 sanah. Afdal min ibadatin 70 sanah. Orang tafakkur itu lebih utama daripada ibadah 70 tahun. Tafakkur itu apa? Tasfiyah. Oleh karenanya ibadah kita rusak kalau nggak tasfiyah. Ini yang ditakuti oleh syaitan. Jadi syaitan itu sama orang yang sudah tasfiyah tidur itu lebih bahaya daripada orang yang belum tasfiyah zikir. Karena orang yang belum tasfiyah zikir pasti riya. Kalau orang yang sudah ditasfiyah, difilter, dibersihkan kolbunya, walaupun amalnya sedikit, dia pasti ikhlas. Inilah yang dilakukan oleh seorang ahli ma'rifat yang mengatakan kepada pembunuh 100 orang yang terakhir dia bunuh adalah seorang ulama. Apa kata dia? Siapa yang melarangmu tobat? Siapa yang melarangmu tobat? Apa yang menghalangi dari tobat? Itu langsung bersih persepsi dia. Yang tadi dia pikir Allah itu akan murka, lalu dia berpikir lain. Allah ternyata sangat penyayang. Jadi si ulama ini, ahli ma'rifat yang ada di kampung-kampung itu, ternyata dia membuka perspektif baru untuk si murid. Itulah asbabnya si murid ini belum sampai di kota seberang, tapi malaikat rahmat Allah utus untuk memanjangkan satu langkahnya, satu langkah aja. Maka dia dihitung menjadi tawabin, orang yang tobat. Kenapa? Dia sudah tasfiyah. Sudah tasfiyah. Maka at-tasfiyah qat'ul alaiq anil aghyar. Ini kaidahnya. At-tasfiyah qat'ul alaiq anil aghyar. Merubah hati yang tadinya bergantung kepada makhluk, sekarang tidak bergantung kepada makhluk, bergantungnya kepada Allah. Yang tadi buruk sangka kepada Allah menjadi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba hari ini sudah berbaik sangka belum dengan Allah? Bahwa Allah maha baik, apapun yang dia mau pasti baik, apapun kehendak dia pada hakikatnya baik, cuma perspektif ini yang kurang baik. Maka orang yang mati dalam berbaik sangka kepada Allah, dia mati dan dia jadi wali Allah. Mudah tuh jadi wali Allah? Emang mudah membangun
perspektif yang bagi. Semudah apa merubah cara berpikir, cara kolbu, semudah itulah. Jika antum bilang sulit, ya sulit sudah. Maka jika ada ulama sering ngomong, urusan hati mah ribet, ya sudah, bagi ente ribet. Berarti dia tidak mengenal karamatul ummah al-Muhammadiyah. Ya, yang disebut Al-Imam Sya'rani, bahwa karamat umat Nabi Muhammad SAW mungkin tidak bisa mindahin gunung ke gunung, tapi ada yang bisa. Mungkin gak sehebat Asif bin Barkhiyah memindahkan istana Bilqis, tapi dia bisa memindahkan kolbu dari makhluk kepada Allah. Minal aghyar ila rabbil aghyar, Rabbuna tabaraka ta'ala. Wal wukuf ma'al awham wal afkar, ya. Ini tambahannya. Jadi orang kalau sudah gantung kepada makhluk, maka akan muncul al-waham dan afkar, ya. Keyakinan yang rendah itu awham, dan afkar dan pikiran-pikiran yang rusak. Fa idza safa al-qalbu min dzalika wa 'ada nuran. Nah, qalbu itu aslinya nur. Aslinya apa? Bahkan nar. Ada narnya. Disitulah Allah tanam ruh, ditiupkan ruh di situ, karena dia nur dan dia juga nar. Nur cahaya, nar api, dia panas. Maka orang kalau zikir kadang-kadang dadanya panas, itu narnya lagi aktif. Kadang dia merasa nur, dia melihat macam-macam. Coba lampu dimatiin, bisa lihat ke depan nggak? Kalau lampu dipadamkan, kita nggak mampu lihat kemana-mana. Lampunya seorang insan, sirajul insan qalbuh, lampu dia adalah kolbunya. Jika kolbunya hidup menyala, dia akan mampu melihat ala Allah tabaraka ta'ala, sifat-sifat, asma-asma, keindahan-keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kejadiannya sama, tapi cara pandangnya beda. Kenapa? Ini kolbunya sudah nuran munawwaran. Maka jika kolbu sudah difilter, noda-nodanya sudah dibersihkan, nanti dia akan kembali memancarkan cahaya. Dulu tempat ini sebelum diwakafkan Haji Iman dan keluarga, beberapa lampu itu berdebu sekali. Sepertinya dulu pernah orang zikiran terus nggak zikiran lama. Benar Haji Iman ya? Akhirnya nempel lah macam-macam di situ, sehingga kita hidupin lampu tetap aja gelap. Maka tasfiyah itu ilustrasi paling gampangnya membersihkan noda yang melekat, yang nggak bisa dibersihkan cuma dilap pakai ini, ya. Dia mesti pakai air, pakai sabun dan lain sebagainya. Itu namanya tasfiyah. Orang sakit sanggup nggak mengobati dirinya sendiri? Maka dia perlu mencari orang yang sudah tahu cara tasfiyah. Tidak mesti orang itu kolbunya sehat-sehat amat, yang penting dia tahu cara bersihin kolbu. Saya mau tanya, dokter itu tetap sakit atau ada yang nggak pernah sakit? Bener nih. Oh ya, Pak Letkol nih istrinya kan dokter. Bundo dokter sakit nggak? Pernah sakit. Kirain kalau dokter nggak bakal sakit gitu. Maka jangan terlalu tinggi overestimate terhadap mursyid. Mursyid itu tidak semuanya, bahkan semua mursyid tidak ada yang maksum. Maksum itu terjaga dari dosa, nggak ada. Semua mursyid pasti ada kekurangannya. Jadi jangan kemudian mendewakan mursyid. Oke? Kalau salah, salah aja, nggak usah dibilang ahwal juga. Salah aja, tapi bukan kita yang negur. Orang yang tepat yang negur dia. Kalau antum negur mursyid, antum jadi mursyid dia. Maksud saya apa? Nggak usah jauh-jauh. Ini jangan salah paham. Kenapa ibu-ibu protes? Kok suamiku nggak bisa dibilangin ya? Bapak juga protes. Kok bini gua nggak bisa dibilangin tatnya? Apa jawabannya? Jika kalam seorang syekh
dipakai oleh bukan syekh jadi norak. Coba buka sosial media, lalu ada orang yang kayak jadi motivator, padahal dia bukan motivator. Lucu nggak? Dia bukan motivator, terus buat status cara kaya. Lucu nggak? Lucu. Benar lucu. Ya, saya punya kenalan jamaah, kita ngajar dia beberapa tahun lah. Ya, tukang suka ngeremehin orang. Hatta gurunya sendiri diremehin sama dia. Suatu kali salah satu gurunya nulis buku cara sukses dan kaya. Bukunya tipis. Terus dia bilang, hehe, gitu. Ketawa dong, ini buku orang udah kaya. Dibagiin ke orang tapi ketemu tau ngenyek nggak? Ngejekin. Ini buku orang kaya katanya. Apa keanehan situ? Yang nulis bukan miliarder, bukan triliun, bukan seorang pengusaha, dia ustadz, tapi nulis buku cara jadi kaya. Kalau ustadz cocoknya jadi apa? Nulis apa? Bagaimana cara membersihkan kolbu, yang pantas-pantas saja lah. Walaupun ada ustadz pengusaha boleh, ya, baru dia nulis tentang kaya. Ya, sama, antum kaya, lalu ingin menciptakan kiai, itu juga aneh. Nah, disitulah muncul orang-orang yang buat pesantren, dikira pesantren itu cuma berkubah, terus ada tulisan Arab-Arabnya, lalu dibikin agak Arab-Arab dikit gitu ya. Terus dia cari ustadz yang bisa dia gaji. Ente bisa ciptain kiai? Itu bukan kiai. Kiai bukan begitu. Kiai itu yang bangun ruh pesantren sebelum bangun bangunan pesantren. Sebelum fisik pesantren ada, ruhnya dulu. Maka ruh ini ditaruh di mana aja beres, nggak masalah. Ruhnya sudah ada. Nah, jadi tolong jangan salah persepsi ya. Baik. Maka di kita di ribat orang kalau mau talqin biasanya dianjurkan zikir ya hayyu ya qayyum, itu supaya memfilter kolbunya dan kolbunya mulai bertawajuh, mulai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu proses namanya proses tasfiyah. Ya. Itu rahasianya. Ya. Nanti yang belum talqin nanti silakan talqin tarekat Saman ya. Nah, nanti daftar ke Ustaz Rahmat dan Buya Firdaus, langsung mengamarkan ya hayyu qayyum ba'da sholat 200 atau sehari semalam 1000. Sampai kapan? Ya sampai ketemu lagi. Sampai Allah izinkan untuk ditalqin. Ya, sampai Allah izinkan untuk ditalqin. Kita nggak langsung talqin kecuali emang antum beruntung. Ana lagi buat talqin terus jadi ajak gitu. Namanya dapat berkah, ya. Jadi proses dasarnya kita buat tasfiyah dulu, disiapkan dulu wadahnya. Ya. Pernah nggak makan makanan yang enak, tempatnya dekat sampah? Nyaman nggak makannya? Khair, paham? Ini rahasia tasfiyah. Rahasia tasfiyah. Tasfiyah itu menyiapkan wadah nur di kolbu supaya jika dia menerima nama-nama Allah, dia siap. Kalau kolbu sudah terang, maka dia tahu yang sedang diajarkan kepadanya adalah berlian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kolbunya belum bercahaya, dia kasih berlian, dikira apa? Dikira ya gundu, dikira kaca, dikira kerikil. Paham ya? Maka jangan nafsu ditalqin, apalagi nafsu jadi Imam Mahdi. يقول قد صفى لكم لا يتم هذا له هذا المقام إلا بعد مجاهدة تامة إذا قعد وقام. Maka kalau ingin ini cara ringkas supaya kolbunya bening, mau cara ringkas? Mau gerak apa aja katakan raditu billah, aku ridha kepada Allah. Ya,
Ini membersihkan persepsi gimana caranya? Raditu billah, atau pakai bahasa kita, ya Allah aku ridho, ya Allah apa saja aku ridho. Itu cara apa? Cara tasfiyah paling cepat. Mau berdiri, mau tidur, bangun tidur, mau gerak, mau kemana, katakan ya Allah aku ridho, ya Allah aku ridho, ya Allah aku ridho. Inilah yang dilakukan oleh para imam. Para imam ketika mulai zikir, ilahi anta maksudi wa ridhaka, padahal baru awal zikir, belum zikir dimulai sudah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kami pinta. Berdiri, bangun, tidur, katakan raditu billah ya. Orang kalau sudah ridho, dia ngeluh nggak? Oke, betul? Bener nih, sudah ridho belum pun Allah? Kenapa kita nggak marah sama si bocil kalau dia berisik? Karena anak kita. Kenapa kita nggak marah kalau anak-anak kita mecahin gelas? Karena kita tahu, kenal dia. Maka syartur ridha ma'rifatullah. Maka awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Allah. Maka tasfiyah itu nggak mungkin sempurna mujahadahnya kecuali dimulai dengan mengenal Allah. Jadi kalau orang bilang kajian ma'rifat tinggi, enggak, justru itu basic. Awalnya agama mengenal Allah, berarti ma'rifatullah kajian basic atau kajian tinggi. Dan nggak ada namanya kajian tinggi kalau orang basicnya nggak beres. Coba antum lihat kajian ani dari dulu sampai sekarang, la ilaha illallah, raditu billah, astaghfirullah, cuma dengan bahasa-bahasa kolbu, itu aja bedanya, nggak keluar dari itu. Dan jangan terlalu terganggu dengan seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dituduh oleh seorang imam namanya Yahya bin Ma'in, seorang Syiah yang keji. Siapa yang menuduh? Imam Syafi'i dituduh Yahya bin Ma'in. Mungkin gak Imam Syafi'i Rafidhi keji menghujat sahabat Nabi dan istri-istri Nabi? Mungkin gak? Ya, kira-kira begitulah. Antum kalau nggak percaya, ini Tahadus bin Ni'mah, saya dari S1, S2, S3 jurusannya akidah. Mungkinkah orang yang belajar akidah Ahlussunnah dari kecil sampai S3 mengatakan bahwa menyembah Nabi Isa boleh? Mungkinkah orang yang belajar akidah Ahlussunnah dari kecil sampai sekarang lalu mengatakan bahwa semua agama sama? Ada nggak saya ngomong begitu? Coba antum cek. Ini itu yang mengganggu murid tuh, tasfiyahnya nggak beres. Suzad dulu sama gurunya. Ya. Ini bagian dari tasfiyah. Jadi ini cara tasfiyah yang kedua. La ilaha, mau berdiri duduk bacanya la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Tiada yang disembah. Ya, mana basic dulu, ketinggian itu mah. Tiada Tuhan, berarti selain Allah bukan Tuhan. Ada bahasa Arabnya, ini Buya Asfil paham. La ma'buda, tidak ada yang disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Maka apapun yang disembah, ini logikanya itu, apapun yang disembah sebenarnya menuju kepada, saya cuma ngomong begitu, itu pun menukil imam. Nanya ke antum lagi, terjemahin aja tuh. La ma'buda, tiada yang disembah bihaqqin, pada hakikatnya, kecuali Allah. Apa kata Imam Al-Jili? Imam Ahlussunnah. Siapa yang bilang dia nggak Ahlussunnah? Ya, apapun yang disembah pada hakikatnya menyembah Allah, tapi yang sempurna cuma umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kalau ngelihat ada orang kemanapun gerak, itu sebenarnya sedang menuju Tuhannya. Jadi semua alam itu bergerak kemana?
kepada yang maha sempurna, yang maha menciptakan kebahagiaan, dan itu hanya Allah Subhanahu. Itu yang disebut la ilaha, la maqsuda, la ma'buda. Tiada yang disembah, tiada yang dituju. Maka semua gerakan menuju ke mana? Allah Subhanahu. Padahal Allah nggak pernah jauh. Allah lebih dekat kepada makhluk manusia daripada urat nadinya, bukan di urat nadi. Ya. Kalau hambaku bertanya tentangku, jawablah aku dekat. Kalau Allah dekat, maka perlukah mencarinya? Yang perlu apa? Menyadarinya. Maka ma'rifatu qurbillah, mengenal dekatnya Allah, itu yang mesti dicari ilmunya. Bukan mencari-cari Allah. Allah dicari-cari. Mau dicari di mana? Dia nggak bertempat, dia nggak perlu tempat. Oke? Coba dibalik lagi. La ilaha, tiada yang disembah kecuali, tiada yang disembah. Maka kalau ada yang disembah di alam ini, coba lihat, yang disembah orang matahari apanya Allah? Ada nur apa di situ? Nurul hayah, nur kehidupan. Maka kalau nggak ada matahari, nggak ada tumbuhan. Tubuh kita juga nggak tumbuh. Orang nyembah matahari, yang disembah bukan si mataharinya, tapi sifat hayatnya Allah. Tapi dia nggak nyembah nama, sifat, dan zat sekaligus. Maka perlu ditasfiyahkan qalbu si murid. Paham? Karena mereka menyembah Allah hanya satu pihak, tidak di pihak yang lain. Dia hanya menyembah satu sifat hayat. Sifat Allah ma'ani ada 7. Belum lagi sifat-sifat yang tak terhingga. Paham? Jadi yang ini bab hakikat, bukan bab akidah. Dalam bab akidah jelas. Tapi aneh mau tanya lagi, emang ada Tuhan selain Allah? Ada nggak Tuhan selain Allah? Ada nggak sesembahan selain Allah? Benar. Terus ketika saya mengatakan bahwa apapun yang disembah sebenarnya menyembah Allah, logikanya nyambung nggak? Gimana, nyambung nggak? Atau mulai masih begini? Apapun yang disembah, la ma'buda bihaqqin, pada hakikatnya tiada kecuali Allah. Saya mau tanya lagi, emang ada Tuhan selain Allah? Karena tiada Tuhan selain Allah, Tuhannya mereka ada emang? Terus yang mereka sembah hakikatnya siapa? Atau mereka tidak nyembah apa-apa? Cek dulu ya. Orang nyembah jimat, misalnya jimat pelaris itu kalau dimaknai ke nama Allah apa? Ghani, Mughni, Razzaq, Maha memberi. Berarti dia sedang menyembah satu nama, tapi tidak menyembah yang punya nama. Disitulah dia terjebak pada syirik. Paham? Ya, orang-orang musyrik di Mekah itu nyembah Allah nggak? Nyembah Allah, tapi kenapa dia menyembah berhala? Karena menganggapnya berhala itu wasilah menuju Allah. Orang-orang Hindu itu nyembahnya cuma Tuhan yang tak tergambar itu, yang imanen itu. Tapi mereka untuk mendekat kepada sang Tuhan itu lewat Wisnu, siapa? Ya, yang Hindu lebih paham lah. Dan saya diskusi dengan mereka, siapa itu Wisnu, siapa itu Siwa? Itu manifestnya Allah, manifestnya Tuhan mereka, Sang Hyang, Sang Hua kalau dalam bahasa Arabnya. Maka Imam Al-Jili bilang mereka nyembah Allah tapi tidak lengkap. Itu kritik Imam Al-Jili, Imam Ahlus Sunnah. Maka kritik Ahlul Haqiqah itu beda dengan kritik ahli aqidah. Kritik ahli haqiqah dia lebih kepada tasfiyah. Mereka mengkritik bukan untuk menghunjam, bukan untuk menyudutkan. Apa kritik Imam Jili? Ente sudah nyembah Allah tapi baru satu sifat.
Jadi orang nggak kecewa-kecewa amat gitu, nggak sedih-sedih amat, ya. Tapi kalau ente ahli akidah gimana? Ente sesat, dhalun, mudillun, musyrik, ya. Ente finnar, kan begitu langsung. Ente masuk neraka, jahannam, khalidan, mukhalladan, abadan, abadal abidin. Begitu kalau cuma satu perspektif. Oke. Adakah di umat Islam orang yang belum Muhammadi? Banyak. Yang nyembah Allah hanya karena ingin sesuatu. Maka dia walaupun sudah syahadat, tapi pada bab hakikat dia belum kamal, belum perfect, belum ideal. Sholawat untuk pelaris, baca Quran, baca waqiah untuk pelaris. Apalagi wa alqaitu mahabbatan minni litasna ala ini, amalan dia tuh untuk mahabbah pelet. Ya akhi, hazihil ayah muqaddasah, ayat-ayat ini suci, nggak pantas untuk urusan-urusan syahwat, nggak pantas cuma untuk urusan dompet, nggak pantas, ya. Maka orang murid kalau dia zikirnya, sholawatnya, ibadahnya, wiridnya li ghardin min aghradid dunyawiyah, untuk tujuan duniawi, dia mesti ditasfiyah, mesti dibersihkan kolbunya oleh guru. Walaupun itu secara ilmu syariat, ilmu fikih boleh, tapi secara ilmu hakikat ghair najih, dia nggak lolos, dia masih gagal. Karena dia sholawat sebenarnya bukan untuk Nabi, tapi untuk dirinya. Dia sholawat bukan karena cinta Rasulullah, tapi karena cinta dengan dunianya. Lihat nih Pak Jero lewat, sholawatin. Ente cinta Pak Jero bukan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ngeliat nih calon nih, kayaknya cocok nih buat gua nih. Wa alqaitu, baca deh ayatnya. Baca ayat ini bukan karena ikra, Allah bilang bacalah, tapi karena ente punya syahwat yang harus ditunaikan. Itu aja bedanya. Boleh nggak secara fikih? Boleh, masih banyak. Tapi secara hakikat, maka orang ini mesti ditasfiyah. Mesti apa arti tasfiyah tadi? Dibersihkan hatinya dari tujuan yang salah. Kolbunya mesti menghadap ke Allah dulu, baru bisa dikasih wirid, baru bisa ditalkin, baru bisa ikut suluk, baru bisa kemudian menapaki makom taubah, makom sabar, syukur, sampai kemudian makom yang hanya Allah yang tahu. Ya, begitulah Rasulullah SAW mendidik orang-orang Mekah 13 tahun. Itu sebabnya di Mekah 13 tahun ayat sudah turun 5 tahun atau 3 tahun sebelum hijrah, tapi Nabi belum mengajarkan sholat 5 waktu. Apa yang Nabi ajarkan pertama kali? Tasfiyah. Jadi ini diambil dari min qalbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, takhliyah. Ngaji kitab ini gak mesti banyak bacanya, yang penting banyak fahamnya. Sepakat? Ya, nanti saya banyak baca kitabnya pada huruf Z.